Halo semuanya, perkenalkan namaku Clairin dan ini merupakan video part 2 dari yang sebelumnya. Nah, pada video kali ini aku mau membahas mengenai teori jurnal penyesuaian dan juga laporan keuangan dan jurnal penutup. Tapi sebelum itu, perkenalkan namaku Clairin Kardin Tobing. Buat yang belum mendengar atau belum melihat video pertamaku, aku berasal dari Universitas Ciputra mengambil jurusan accounting. Nah, jadi pada video kali ini, berikut merupakan topik-topik pembahasannya. Yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian, kemudian akan membahas mengenai laporan keuangan, kemudian yang ketiga, laporan posisi keuangan, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir merupakan jurnal penutupan. Nah, tapi sebelum itu, aku mau mengingatkan kembali nih, kalau di sini ada rumus yang mendasari video ini dan juga video sebelumnya bahwa rumus dalam akuntansi dasar yaitu yang diperlukan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dan di bawah sini yaitu ada hak atau aset itu bertambah di debit sedangkan berkurang di kredit. Begitu pula sebaliknya kalau buat liabilitas dan juga ekuitas atau kewajiban itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ini perlu banget buat diingat karena ini telah menjadi dasar dalam mengerjakan berbagai jurnal-jurnal dan juga laporan keuangan. Nah, berikutnya memasuki yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini merupakan proses pencatatan perubahan saldo dalam akun. Atau bisa kita bilang bahwa jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya. Sampai dengan akhir periode pelaporan atau untuk memisahkan pendapatan dan juga beban dari suatu periode dengan periode lainnya. Nah, karena ini disusun untuk mengetahui saldo sesungguhnya, maka ini dilakukan pada akhir dari sebuah periode. Maka jurnal penyesuaian ini disusun pada penghujung periode itu. Di sini jurnal penyesuaian ini eh mengapa perusahaan jasa perlu melakukan jurnal penyesuaian? Ini perlu dilakukan karena yang pertama, perusahaan itu perlu menyesuaikan pencatatan untuk akun perlengkapan. Hal ini dikarenakan dalam operasionalnya perusahaan selalu menggunakan perlengkapan yang habis dipakai dan ini harus dicatat bahwa di akhir periode itu sisanya berapa. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan jasa juga harus mampu menangani penyusutan nilai pada akun aktiva tetap. Ini seperti peralatan ataupun bangunan dengan cara membuatkan catatan tersendiri pada jurnal penyesuaian. Dengan begitu, beban pada akun ini dapat diketahui saldo sebenarnya di akhir periode. Kemudian, perusahaan juga harus mampu menangani beban yang sudah lewat jatuh tempo atau dikategorikan sebagai piutang beban yang harus dibayar di muka. Dan berikutnya, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian untuk membayar utang beban lantaran jasa yang telah terpakai namun belum dibayarkan. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencatat transaksi yang belum dicatat atau mengkoreksi pencatatan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi sesuai dengan namanya, jurnal penyesuaiannya itu untuk menyesuaikan. Dalam jurnal penyesuaian ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada penyesuaian deferral dan juga akrual. Kalau buat penyesuaian deferral ini sendiri atau berarti ditunda ini mencakup transaksi yang telah dicatat sebelumnya tetapi harus disesuaikan karena belum sepenuhnya terpakai. Nah, di sini yang pertama itu ada beban dibayar di muka. Di sini merupakan beban yang dibayar di awal, tapi manfaatnya belum sepenuhnya diterima dalam periode berjalan. Ini bisa dilihat sebagai contohnya itu ada sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. Nah, ini disesuaikan pada akhir periode. Apakah bagian ini sudah digunakan atau belum? Bagi bagian yang sudah digunakan itu akan dicatat sebagai beban. Dan sisanya tetap diakui sebagai aset atau beban dibayar di muka. Nah, yang kedua itu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang telah diterima tetapi belum sepenuhnya diakui karena jasa atau barang belum diberikan.
atau belum kita berikan kepada orang lain. Nah, di sini contohnya itu ada uang muka sewa atau pendapatan diterima di muka. Ini penyesuaiannya dilakukan pada akhir periode di mana bagian yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita realisasikan itu dapat diakui sebagai pendapatan. Sedangkan sisanya bakalan tetap diakui sebagai kewajiban kita. Nah, kalau yang kedua yaitu akrual, di mana akrual ini mencakup transaksi yang belum dicatat, tetapi telah terjadi pada periode berjalan. Nah, yang pertama yaitu adanya pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan ini berarti pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum diterima pembayarannya atau belum dicatat. Jadi kayak kita sudah melakukan, kita udah melakukan pendapatan namun belum dicatat dan juga bisa aja belum dibayarkan. Ini bisa jadi contohnya itu jasa yang sudah kita lakukan tetapi kita belum tagih. Di sini masuknya di piutang dan juga pendapatan. Jadi penyesuaiannya yaitu mencatat pendapatannya yang diperoleh meski belum diterima kasnya. Nah, itu dicatatnya di akun piutang dan juga pendapatan. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayarkan. Ini berarti beban yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan atau justru belum dicatat. Contohnya yaitu ada gaji karyawan yang belum dibayar atau justru ada bunga pinjaman yang belum dilunasi. Nah, di sini pencatatannya atau penyesuaiannya itu dengan mencatat beban yang terjadi meskipun belum dibayarkan. Begitu. Kemudian melanjut yang topik berikutnya yaitu di sini ada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu di laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan. Nah, untuk laporan laba rugi ini sendiri itu berarti laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan per periode. Jadi ini buat menunjukkan pendapatan dan juga bebannya, kemudian pendapatan dikurangi beban sehingga akan ditemukan labanya. Fungsi dari adanya laporan laba rugi ini sendiri yaitu untuk menjadikan sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau justru 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Jadi ini bisa dijadikan sebagai evaluasi. Kemudian berikutnya, oh ini bisa kita lihat merupakan contoh dari laporan laba rugi, yaitu yang bisa kita sebut juga dengan income statement. Kemudian berikutnya yaitu ada laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan ini merupakan laporan keuangan yang menjelaskan perubahan laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Jadi di sini lebih berfokus pada laba ditahan dalam perusahaan tersebut, di mana laporan laba ditahan ini penting bagi pemilik bisnis maupun investor dan juga analisis keuangannya karena ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Di mana bagi pemilik bisnis kita bisa digunakan sebagai sumber cadangan atau justru kita bisa melihat modal untuk pengembangan usaha lebih lagi. Dan juga bagi investor ini kita bisa digunakan sebagai membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya itu sendiri. Dan investor juga tertarik dengan perusahaan yang dapat memberikan dividen secara stabil dan meningkat. Nah, bisa kita lihat ini merupakan contoh dari laporan laba ditahan atau bisa kita kenal dengan retained earning statement. Kemudian yang melanjutkan yang berikutnya yaitu kita memasuki ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini merupakan laporan keuangan yang berisikan informasi tentang aset, kewajiban, dan juga ekuitas dari perusahaan tersebut pada periode tertentu. Nah, di sini laporan ini itu berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan juga sehingga bisa memprediksi arus kas di masa yang mendatang. Sehingga ini juga berfungsi untuk mengetahui kondisi dari utang, aktiva, dan juga modal pada suatu waktu tertentu. Sehingga dengan mengetahui kondisi-kondisi ini, kita nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi suatu perusahaan dalam membuat suatu kebijakan yang strategis untuk ke depannya. Ini bisa kita lihat merupakan contoh dari Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Di sini tertera yaitu ada aset, kemudian liabilitas dan juga ekuitas.
Dan ini dipastikan bisa balance antara asetnya dan juga ekuitas dan liabilitasnya. Berikutnya yaitu memasuki ke bagian laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Jadi sesuai dengan nama laporannya itu sendiri yaitu arus kas. Jadi kita di sini melihat bagaimana keluar masuk dari kas dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam pembagiannya itu kas dapat dibedakan menjadi aktivitas operasional, itu seperti pendapatan atau justru pengeluaran buat beban. Kemudian adanya investasi dan juga adanya pendanaan, yaitu seperti penyetoran modal dan juga dividen. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari laporan arus kas itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup ini merupakan laporan keuangan yang disusun pada periode akhir pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara. Jadi ini berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Sesuai dengan namanya jurnal penutup, maka ini dilakukan pada periode akhir. Dan untuk menutup segala transaksi pada periode tersebut. Sekian penjelasan mengenai teori dari jurnal penyesuaian, laporan keuangan, hingga jurnal penutup. Selanjutnya, kita akan masuki kepada penggunaan Excel itu sendiri. Oke, selanjutnya kita memasuki ke dalam penerapan Excel-nya. Nah, di sini yang pertama sudah tertera bahwa adanya daftar penyusutan aktiva oleh PT Tobing Jaya. Nah, di sini PT Tobing Jaya ini punya bangunan sebagai modal. Nah, namanya bangunan itu akan menyusut seiring berjalannya waktu. Begitu juga sama halnya dengan peralatan. Di sini telah ditunjukkan bahwa penyusutannya itu sebesar 5%. Oke, kita langsung aja input ke sini. Pertama kita masukin dulu tanggalnya. Namanya jurnal penyesuaian itu biasanya terjadi di akhir periode. Jadi di 30 Maret. Kemudian kemudian di sini buat akunnya itu masuk ke di sebelah debit yaitu ada beban penyusutan bangunan. Dan juga di sebelah kredit yaitu ada akumulasi beban penyusutan bangunan. Nah, kenapa kok masuknya di beban ini di debit? Karena sebagai beban, beban itu dia mengurangi ekuitas dan ekuitas itu berkurang di debit. Sedangkan buat akumulasi beban penyusutan ini sendiri itu mengurangi asetnya yaitu mengurangi bangunan. Jika dia mengurangi aset itu maka berada di sebelah kredit. Nah, untuk nominalnya itu kita bisa hitung dengan kita mencari di sini berarti berapa penyusutannya. Yaitu yang pertama kita cari bangunannya dengan harga perolehan di angka 25 juta. Kemudian di sini telah tertera, sebenarnya di sini udah diterahkan. Cuman kita bisa menghitung ulang, yaitu dengan di sini kita lihat harga perolehan bangunan di angka 25 juta. Kemudian kita klik. Kemudian di sini kita kalikan dengan 5%, yaitu sebagai nilai penyusutannya. Oke, ditemukan angka sebesar 1.250.000. Oke, di sini kita harus biar mendapatkan nominal yang sama jika kita kopas itu harus kita string supaya tidak bergeser. Nah, seperti ini. Oke, kita mendapatkan angka yang sama. Di sini kita tulis bahwa keterangannya beban penyusutan bangunan sebesar 1.250.000 rupiah. Oke, keterangannya sama. Di sini rumusnya nggak keikut. Kita pasang rumusnya. Di sini aku warnain warna hijau itu biar membantu untuk membedakan kalau ini merupakan jurnal penyesuaiannya.
Oke, jadi ini ditemukan yang pertama, transaksi yang pertama yaitu di 30 Maret, yaitu di beban penyusutan. Oke, selanjutnya memasuki yang berikutnya, kita slide. Nah, di sini ada kalau tadi penyusutan bangunan, ini memasuki ke penyusutan peralatan. Karena peralatan itu juga menyusut seiring berjalannya waktu. Nah, di sini peralatan yang kita miliki, ini kita cek, oh kita waktu itu di tanggal 3 Maret kita ada beli printer sama alat scan. Kemudian ini ada sekedar informasi tambahan aja buat tarif penyusutannya. Oke, kita masukin berarti di sini ada beban penyusutan peralatan di sebelah debit sama kayak yang bangunan. Dan di sebelah kreditnya yaitu akumulasi beban penyusutan peralatan. Sama halnya kayak yang tadi, kenapa beban penyusutan ini berada di debit? Ini dikarenakan beban itu mengurangi ekuitas. Sehingga ekuitas itu berkurang di bagian debit. Begitu pula sebaliknya buat akumulasi beban penyusutan itu mengurangi aset sehingga berada di sebelah kredit. Oke, kemudian buat nominalnya itu kita bisa hitung gampangannya sebenarnya kita cek. Kita beli peralatan itu di tanggal 3 Maret dengan harga perolehan 1.370.000. Kemudian kita kalikan dengan 12,5%. Oke. Langsung di sini ditemukan nominalnya. Sama halnya kayak yang tadi, di sini aku langsung string aja karena nominalnya sama. Oke. Sini kita tulis beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 171.250.000. Oke, di sini keterangannya sama. Oke. Jadi buat yang penyusutan Aktiva ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya di sini ada laporan stok opnam. Laporan stok opnam ini dilaporkan oleh dari pihak manajer properti. Kemudian dihitung nominalnya itu oleh manajer akuntansi. Nah, di sini kita lihat perlengkapan yang kita miliki. Yang kita beli pada tanggal 12 Maret itu ada ballpoint, kertas HVS, dan juga tinta printer. Ini adalah invoice-nya dan ini bukti pembayarannya buat di tanggal 12 dan juga 13 Maret. Nah, di sini setelah dicek oleh manajer properti, ternyata di akhir bulan itu ditemukan bahwa sisa stoknya hanya tersisa 4, 2, dan juga 1. Nah, berarti ini mengalami pengurangan karena seiringnya berjalannya waktu, perlengkapan itu akan digunakan. Oke, jadi di sini masuk ke beban perlengkapan dan juga perlengkapan. Beban perlengkapan ini berada di sebelah debit, kemudian perlengkapan berada di sebelah kredit. Mengapa? Beban perlengkapan ini berada di sebelah debit karena beban ini mengurangi ekuitas dan ekuitas berkurang di debit. Sedangkan sebaliknya, perlengkapan yang digunakan itu otomatis perlengkapannya berkurang atau asetnya berkurang sehingga aset berkurang di sebelah kredit. Oke, kita lanjut buat cara menghitungnya. Sebenarnya ini sudah tertera buat totalnya itu yang tersisa di gudang itu yaitu sebesar 125.000. Sehingga kita bisa langsung aja hitung dari berarti kita langsung lihat harga perolehan yang kita peroleh pertama kali yaitu sebesar 345. Kemudian langsung aja kita kurangi sama sisa stoknya.
yaitu 125.000. Sehingga ketemu di angka 220.000. Nah, oke. Kita masukin 220.000 berarti ini beban perlengkapan sebesar 220.000 rupiah. Keterangannya sama. Oke. Perlengkapan ini bisa berkurang karena kalau misalnya peralatan itu kan bukan barang habis pakai, sedangkan kalau perlengkapan ini sendiri merupakan barang habis pakai. Di sini bisa kita lihat contohnya seperti adanya ballpoint, kertas HVS, dan juga tinta printer. Tentunya jika kita menggunakan ini akan terus berkurang. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya. Oh ya, ini tanggalnya dia akan terus sama, yaitu di 30 Maret, karena ini adalah jurnal penyesuaian, sehingga terjadi di akhir periode. Oke, berikutnya, yaitu ini ada kwitansi asuransi dibayar di muka. Di sini kwitansinya menunjukkan bahwa kita telah membayar asuransi mobil perusahaan selama 2 tahun kepada PT Jaminan Aman. Nah, di akhir periode ini, asuransi ini sudah berjalan, berarti sudah digunakan selama 1 bulan. Berarti ini masuk di akun debit, yaitu kita catat dengan tulisan yaitu beban asuransi, dan di sebelah kredit yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, mengapa asuransi dibayar di muka ini berada di sebelah kredit? Karena asuransi dibayar di muka ini termasuk dalam aset. Karena ini merupakan sebuah hak kita dan hak kita berkurang, aset kita berkurang. Jadi aset berkurang di sebelah kredit. Oke. Buat perhitungannya sendiri, karena 1.500.000 ini dibayarkan selama 2 tahun, maka bisa kita hitung per bulannya, yaitu dengan asuransi dibayar di muka di tanggal 16 Maret, yaitu senilai 1.500.000, kita bagi dengan 24, yaitu 24 bulan, sehingga ketemu di angka 62.500. Ini adalah asuransi yang telah kita gunakan secara tidak langsung karena seiring berjalannya periode. Beban asuransi sebesar 62.500 rupiah. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya asuransi udah, wah ini ada kwitansi jasa auditing yang akan dilakukan pada tanggal 5 Mei. Ini sudah kwitansinya yang terjadi di 14 Maret. Nah, kemudian ada surat pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan. Surat pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan ini di akhir bulan. Dan di sini terdapat keterangan bahwa pekerjaannya telah diselesaikan setengah. Oke, ini udah ada tanda tangannya, jadi bisa kita akui buat buktinya. Jadi kita bisa melakukan pencatatan dengan akun pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan juga pendapatan di sebelah kredit, pendapatan jasa. Nah, pendapatan usaha. Nah, kenapa pendapatan diterima di muka ini di sebelah debit? Karena pendapatan diterima di muka ini termasuk dalam liabilitas atau itu merupakan sebuah kewajiban kita yang belum selesai. Dan itu berkurang di sebelah debit. Kemudian pendapatan usaha ini bertambah di sebelah kredit. Karena pendapatan ini menambah ekuitas dalam perusahaan, sehingga ekuitas ini bertambah di sebelah kredit. Nah, tapi kita perlu cek lagi nih,
Pendapatan diterima di muka ini terjadi di 14 Maret, di mana kita baru saja menerima bank atau menerima cash, menerima uang, namun kita belum melakukan pekerjaannya dan kita baru lakukan setengah. Berarti di sini bisa kita catat sama dengan uang yang kita terima yaitu sebesar 4.500.000, kita bagi 2 karena baru kita lakukan setengahnya. Setengahnya nanti akan kita lakukan lagi pada 15 Mei. Gitu guys. Oke, kita pas. Oke, kita tulis pendapatan pendapatan diterima di muka telah dilakukan setengah, yaitu senilai Rp 2.250.000. Oke, keterangannya sama. Selanjutnya, kalau misalnya tadi sudah ada surat pernyataan ini menunjukkan bahwa kita telah melakukan pekerjaan. Di sini juga ada tanda tangan dari pihak PT Tobing Jaya terhadap pihak Natasha Yohanes atau PT Clothing Xiaomi. Oke, selanjutnya yang berikutnya. Oke, yang berikutnya di sini kita terdapat tagihan pembayaran PDAM Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini karena tagihan, jadi kita belum bayar ya guys. Karena tagihan, ini akan masuk di akun beban utilitas, karena dia merupakan penagihan PDAM, dan di sebelah kreditnya yaitu utang usaha, karena kita belum melakukan pembayaran, karena ini baru ditagih. Sehingga ini merupakan beban yang harus kita bayarkan. Nah, di sini langsung aja kita bisa masuk nominalnya, yaitu terbilang Rp802.500. Oke, berarti Rp802.500. Oke, ini senilai. Nah, di sini biar lebih gampang kita bisa kasih titik, kemudian kita setting buat satuannya, yaitu di rupiah. Nih guys, buat caranya bagi yang belum tahu. Oke, kita lanjut. Nominalnya sama, jadi kita langsung copy aja. Berarti di sini kita masuk di keterangannya, yaitu tagihan pembayaran PDAM Sidoarjo sebesar 802.500 rupiah. Oke, ini merupakan beban yang harus kita bayar karena belum kita bayar, jadi ini kita baru ditagih. Gitu. Lanjut yang berikutnya, kita langsung lihat. Oke, di sini ada surat pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan lagi. Kita lihat di sini bertanda tangan, oke, tanggalnya, dan ini sudah ditandatangani oleh dua belah pihak. Berarti kalau udah ada tanda tangannya, berarti ini udah resmi dan bisa diakui. Menyatakan bahwa telah menyelesaikan jasa konsultasi pajak sebesar 4 juta yang belum dibayarkan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Jadi ini ada pendapatan yang sudah dihasilkan namun belum ditagih dan juga belum dicatat. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, itu kita bisa melakukan pencatatan yaitu dengan akun piutang usaha dan juga pendapatan. Nah, piutang usaha ini berada di sebelah debit karena ini merupakan hak kita dan hak ini merupakan aset, yaitu bertambah di sebelah debit. Oke, kita cari piutang. Oke, ternyata di atas. Kemudian kita masukkan yang satunya yaitu di sebelah kredit pendapatan usaha. Karena ini sudah kita lakukan ya, jadi kita boleh akui sebagai pendapatan. Di sini piutang itu merupakan hak kita.
dan hak yang akan kita dapatkan sehingga hak ini bertambah di sebelah debit. Oke, di sini kita bisa catat ini kebetulan ada nominalnya yaitu sebesar 4 juta. Jadi langsung aja kita masukkan sebesar 4 juta rupiah. Oke, ini buat nominalnya. Kemudian kita kasih keterangan bahwa ini pendapatan telah dihasilkan namun belum ditagih sebesar 4 juta rupiah. Oke, kita input 4 juta rupiah. Kita kopas karena keterangannya sama. Oke, kalau misalnya ini sudah kita catat, kita bisa lanjut ke yang berikut. Nah, di berikutnya ini terdapat form penghitungan lembur karyawan dan juga di sini tertera bagaimana cek log karyawan itu masuk dalam perusahaan ini, dalam perusahaan PT Tobing Jaya. Di sini bisa kita lihat itu karyawan itu masuknya pada pukul 7.30 dan pulang pada pukul 6 atau pukul 18. Oke, kita cek di sini ini nomor pegawai, nomor karyawan, kemudian namanya Ajeng, gajinya dia segini, gaji ini sudah dibayarkan di sini di tanggal 30 juga. Namun yang belum dibayarkan itu adalah uang lemburnya. Jadi karena belum dibayarkan uang lemburnya ini ada keterangan belum dibayarkan sehingga kita bisa masukin ke beban gaji di sebelah debit. Kemudian utang gaji di sebelah kredit. Karena belum kita bayarkan. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah lemburnya, kemudian di approve-nya itu dia dihitung berapa jam, dan upah lembur per jamnya itu pada perusahaan PT Tobing Jaya dihitung sebesar 50.000. Oke, jadi di sini ditemukan lembur hariannya sebesar 50.000 buat Ajeng, 50.000 buat Saputra, dan 125.000 buat Hadi. Oke, kita bisa melakukan pencatatan dengan kita jumlahkan, berarti 50.000 kita tambah dengan 50.000 dan kita tambah dengan 125.000. Sehingga ditemukan utang kita atau beban gaji kita sebesar 225.000 rupiah. Di sini kita kasih keterangan bahwa uang lembur, uang lembur karyawan belum dibayarkan sebesar 225.000 rupiah. Oke. Oke, jadi sepertinya ini sudah semua buat jurnal penyesuaiannya. Kalau sudah ditulis semua begini, jurnal penyesuaiannya, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Yaitu di sini kita bisa cari tahu buku besar setelah penyesuaian. Oke, sebelum masuk ke buku besar nih, aku tadi ada kelupaan. Oke, kita belum cek balance-nya. Kita harus cek dulu apakah ini sudah balance atau belum. Oke, kita pakai rumus sum. Kemudian kita tarik, temukan sekian. Begitu pula sebelahnya. Sum, oke. Hasilnya sama. Jadi balance ya guys. Jadi jurnal penyesuaiannya ini udah benar. Selanjutnya kita lanjut dalam pembuatan buku besar. Sebenarnya dalam pembuatan buku besar ini sama halnya seperti yang di video sebelumnya, yaitu dengan bantuan pivot table. Dan ini begitu sangat mempermudah dalam membuat buku besar. Sebenarnya cara gampangnya itu kita bisa gunakan buku besar yang sebelumnya, yang sudah jadi, yang sebelum kita sesuaikan. Kemudian bisa kita tinggal pastikan data research-nya sudah memenuhi hingga bawah. Kemudian bisa tinggal kita refresh.
Maka ini udah akan mengikuti buku besar yang setelah disesuaikan dan kita tinggal menambahkan beberapa akun yang emang mungkin belum muncul. Yang akun-akun baru seperti beban penyusutan, ini kita bisa tambahkan di sini. Yang baru itu ada beban penyusutan bangunan. Kemudian juga bisa kita tambahi dengan beban penyusutan, beban penyusutan peralatan. Terus juga ini bisa kita ganti atau kita tambah dengan akumulasinya, karena akumulasinya itu akun yang baru. Ini akumulasi bangunan, kemudian akumulasi peralatannya. Jadi ini tuh gampang ya guys, kalau misalnya kalian udah bikin buku besar di yang transaksi sebelumnya, karena ini bisa tinggal menyesuaikan gitu. Dan sebenarnya buat buku besar ini sendiri lebih bagus jika dibikinnya itu menyamping, karena ya itu tadi guys, kalau misalnya kita update, kita refresh, itu kalau misalnya ada bentrok atau itu nggak bisa keluar, nggak bisa ke update. Tapi kebetulan ini aku kasih jarak dan juga ke bawah karena biar lebih mudah dilihat aja. Di sini juga kita bisa keluarin lagi yang mungkin belum keluar, yaitu ada akun beban asuransi juga. Ini gampang guys, kalau misalnya menggunakan pivot table itu kita tinggal pilih-pilih aja dari pilihannya. Nih. Kemudian beban utilitasnya udah ke-update. Beban gajinya belum ada. Oh, udah ada. Beban gajinya udah ada di sini. Ini tinggal kita sesuaikan aja buat lebar-lebarnya. Dan udah jadi buat buku besar ini sendiri. Kita bisa kasih ini akun bank, kemudian ini akun kasnya. Ini cukup mudah karena kita bisa langsung refresh aja. Yang paling penting kalau misalnya kalian mau refresh itu, kalian pastiin dulu buat data source-nya itu apakah udah benar. Nah, kalau gini kan kayak dia udah mencakup keseluruhan. Jadi kita tinggal refresh aja. Oke. Refreshnya bisa melalui sini. Oke. Kalau misalnya cara lain atau mungkin belum bikin pivot table sebelumnya, itu kita bisa bikin caranya juga mudah. Kita add new sheet. Kemudian kita ke bagian insert. Di sini ada pivot table. Kita klik, kemudian di sini buat table range-nya, itu kita bisa milih dari jurnal umum kita. Oke, kita langsung pilih semuanya. Kita kasih lebihan ya guys, biar buat nanti kalau misalnya ada transaksi tambahan, itu akan sangat mempermudah. Oke, di sini kita centang buat bagian-bagian yang sekiranya diperlukan dalam buku besar. Itu ada tanggal, kemudian ada pastinya ada debit kredit, kemudian ada akun dan juga keterangan. Nah, karena ini buku besar ini kan pembagian atau filter seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi, akun ini kita tarik ke bagian filters. Kemudian di sini biar desainnya lebih enak dilihat, kita pilih report layout, terus yang tabular. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian kita bisa pilih ini kas. Tapi sebelum itu kita masukin rumus dulu karena kita pengen lihat saldonya, saldo debit dan juga saldo kredit karena itu gunanya buku besar. Di sini kita bisa tambah di field items and set, kemudian calculated field. Nah, ini kita tinggal masukin namanya misalnya deb. Nanti kita bisa ganti. Kemudian kita pakai rumus if. Di sini caranya mudah yaitu
Kita pertama cari saldo debit. Kalau saldo debit itu if jika debit itu lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, nol. Oke. Add. So, kita oke. Ini keluar sum of debt. Ini merupakan, kita bisa ganti langsung. Biar nggak bingung ya guys, saldo debit. Oke, kita bisa bikin lagi kalau ini udah ada debit, kita butuh saldo kreditnya. Caranya sama, di fill items and set, kemudian calculated field, kemudian di bagian name-nya kita kasih nama kredit. Rumusnya sama, yaitu menggunakan rumus if, jika, kalau tadi debit yang lebih besar, karena ini saldo kredit, maka jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Jika tidak, nol. Oke, kita langsung oke. Nah, di sini langsung ketemu sum of nya. Kita bisa ganti aja buat namanya jadi saldo kredit. Ini biar kita nggak bingung ya, guys. Nah, di sini kita bisa lihat saldo akhirnya. Biar kita nggak bingung, kita bisa pencet yang ini. Jadi dia ada komanya. Oke, jadi buat buku besar, ya caranya gampang kan? Di sini kita bisa tinggal ganti-ganti kayak yang tadi, yang sebelumnya. Kita kalau misalnya mau bikin yang lengkap seperti sebelumnya, kita tinggal copy paste, kemudian tempel, kemudian kita ganti akunnya ke bank, begitu pula seterusnya sehingga tercipta seperti ini. Hasilnya sama kan ya guys. Tuh. Oke, ini biar kita nggak bingung, kita rename buku besar juga. Oke, begitu cara buatnya. Nah, sebenarnya itu lebih bagus kalau misalnya ini ditaruh di sebelah samping. Jadi dia akan terus mengarah ke samping gitu guys. Ini mempermudah karena nanti begitu misalnya ada tambahan transaksi, begitu setelah seterusnya itu kita tinggal refresh dan dia bisa nambah ke bawah tanpa kita khawatir bahwa dia akan berbenturan dengan tabel lainnya. Nah, kalau misalnya dari buku besar ini udah, kita lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya caranya juga gampang, guys. Neraca saldo ini menggunakan pivot table yang menjadi pembeda itu akunnya berada di bagian rows karena dalam neraca saldo itu gabungan seluruhan, jadi tidak perlu difilters atau dipilah atau dipisah sendiri-sendiri. Nah, caranya gampang, kita kalau udah bikin neraca saldo sebelumnya itu sama. Kita tinggal cek buat data source-nya, oke, sudah memenuhi semua. Kita tinggal melakukan refresh. Tapi sebelum itu ini aku hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, kita lakukan refresh. Ini tinggal kita refresh. Oke, terus kita bisa cek di sini, kita pencet yang select all. Terus biasanya tuh ada kayak blank. Nah, ini kita jangan centang dan oke. Nah, ini langsung ke bentuk buat neraca saldonya itu sendiri. Nah, kita bisa lihat, kita cek ya, udah balance atau belum. Jadi kita cek dengan menggunakan rumus sum atau tambah-tambahan, kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sudah balance. Begitu caranya cukup mudah buat bikin neraca saldonya. Sebenarnya caranya sama jika kalian belum bikin neraca saldo ini sebelumnya. Itu tinggal insert kemudian pivot table. Oke, kita langsung blok semuanya. Oke, nah kalau misalnya berbeda, kalau di neraca saldo itu kita nggak butuh tanggal. Kita langsung cuman butuh di bagian akunnya,
Kemudian kita juga butuh saldo debit dan juga saldo kreditnya. Seperti ini. Kemudian sudah deh, tinggal kita ubah ininya biar lebih gampang dilihat ya. Dan gampang dibaca. Tara! Sama kan neraca saldonya sudah jadi. Oke, kita select all-nya ini kita cek, kemudian blanknya kita hilangkan, terus kita bisa cek langsung udah bener, udah balance atau belum. Oke, sum. Oke, ternyata udah balance. Jadi cara membuatnya cukup mudah kan, guys? Kalian pasti bisa. Setelah dari neraca saldo, ini berarti merupakan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini kita kasih keterangan biar nggak lupa. Setelah penyesuaian. Oke, setelah dari neraca saldo setelah penyesuaian ini, kita akan lanjut ke bagian laporan keuangan. Oke, berikutnya karena kita tadi udah bikin neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembuatan laporan keuangan. Nah, setelah yang dijelaskan tadi di awal, laporan keuangan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adanya laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan. Pertama, kita akan bikin buat laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah, di sini aku bakalan copy paste dulu buat dari neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kemudian aku bikin halaman sheets baru. Kemudian aku rename dulu biar tidak lupa laporan keuangan. Oke. Sini kita copy terlebih dahulu. Neraca saldo ini sangat memudahkan kita buat bikin laporan keuangan. Jadi dengan kita membuat laporan keuangan itu yang mendasarinya kita lihat di neraca saldonya. Oke. Sini kemudian udah kita mulai dengan menuliskan judul terlebih dahulu. PT Tobing Jaya laporan laba rugi kemudian periode yang berakhir per 30 Maret 2020. Oke, seperti ini. Kemudian kita merge aja. Salah guys. Kita merge ke samping. Seperti ini. Oke, di sini kita mulai ke yang awal yaitu pendapatan. Karena dalam laporan laba rugi untuk mencari sebuah laba dalam perusahaan itu kita perlu adanya pendapatan dan juga beban. Jadi kita bisa mendapatkan laba itu dari pendapatan dikurangi dengan beban-bebannya. Oke, pendapatan. Di sini kita cari mana yang termasuk dalam pendapatan. Oke, kita ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Oke. Sebenarnya pendapatannya cuman di pendapatan usaha. Kenapa nggak pendapatan diterima di muka? Karena pendapatan diterima di muka ini masih dalam liabilitas. Jadi ini masih ada kewajiban kita, bukan hak kita. Seperti itu. Oke, sebenarnya cara gampang buat nanti mencari itu dengan menggunakan bantuan rumus sum if. Di sini kita menggunakan rumus sum if. Yang pertama cara menggunakannya yaitu range. Range ini menunjukkan dari mana kita ingin mencari, yaitu dalam kolom ini, kolom akun ini. Kemudian kita koma, kriteria. Kriteria ini apa yang ingin kita cari? Yang ingin kita cari adalah pendapatannya. Oke? Kemudian kita koma, sum range. Sum range ini di bagian mana yang ingin kita di bagian mana yang ingin kita jumlahkan atau yang ingin kita totalkan, yang ingin kita keluarkan. Di sini karena ada dua kolom, yaitu kita pertama yang debit dulu, kemudian kita tutup, kita
plus. Jadi kita ulangi yang sama. Namun yang membedakan di sini adalah kolom terakhirnya. Oke, koma kriterianya yang dicari dan di sini kita pakai yang kredit. Enter. Di sini ketemu hasilnya 11.750.000. Oke, sama kan? Nah, biar lebih mempermudah dan kita bisa menggunakan rumus ini hingga ke bawah, itu kita perlu pakai string. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu aja. Selanjutnya kita ke beban. Di sini kita cari akun-akun beban. Oh, kayak ada beban gaji, beban sewa, utilitas. Kita kopas yang bagian beban-bebannya saja. Oke. Penyusutan. Terus ini beban. Penyusutan juga beban asuransi. Oke. Berikut merupakan beban-bebannya. Pastikan tidak ada yang terlewat. Oke. Caranya gampang kalau kita tadi udah menuliskan rumus di bagian atas. Sebenarnya kita tidak perlu menuliskannya ulang. Yang kita perlukan adalah memberikan string di sini. Supaya ketika kita copy paste ke bagian bawah itu nggak berubah angkanya. Atau range-nya itu nggak berubah. Ini contohnya ya guys, kalau nggak kita string. Hasilnya kan seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita copy tanpa di string, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi range-nya itu akan turun. Seperti itu. Ini yang salah. Bagaimana yang benar? Kita perlu mengstringnya di bagian range dan juga sum range. Karena kalau kriteria ini kan akan berubah mengikuti yang di sebelahnya. Jadi yang perlu kita string itu ada 2. Oke, kita string terlebih dahulu. Satu per satu. Kita string ini kalau kalian nggak tahu, string itu kita menggunakan yang ada di keyboard itu seperti gambar dolar. Ini gunanya untuk mengunci, jadi ketika kita copy itu nggak akan berpindah. Oke, kalau sudah kita copy paste, kita cek tuh dia nggak berubah kan guys. Ini kita tinggal pencet plus sehingga dia mengikuti ke bagian bawahnya. Oh enggak guys. Oke, kita tinggal copy paste atau kita bisa tarik ke bawah. Tada! Seperti ini. Nah, berikutnya itu kita bikin bagian total bebannya. Total beban. Di sini kita sum. Gunakan rumus sum. Oke. Ditemukan sekian sehingga ditemukan bahwa laba netonya. Cara mencari laba neto ini sendiri yaitu pendapatan dikurangi oleh beban. Nah, di sini kasusnya perusahaan ini mengalami kerugian guys, karena ternyata pendapatannya itu lebih kecil daripada beban-beban yang harus dia tanggung ke depannya. Jadi laba netonya minus 3.499.250 rupiah. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita bikin buat laporan laba ditahannya. Oke, sebentar kita copy judulnya. Laporan laba ditahan. Oke. Buat laporan laba ditahan ini sendiri sebenarnya simple karena kita udah menghitung di bagian atasnya. Oke, kita tinggal masukin pertama yaitu di saldo laba 1 Maret 2020. Nah, dalam case ini itu nggak ada saldo laba di yang pada tanggal 1 Maret atau dari bulan sebelumnya. Jadi ini merupakan perusahaan baru. Jadi tidak ada laba dari bulan sebelumnya.
Sehingga kita tulis aja 0. Nah, selanjutnya setelah saldo laba itu kita masuk ke bagian laba neto. Nah, dalam laba neto ini sendiri kita tinggal mencantumkan dari yang atas ini. Tapi sebelum kita kopas, kita beri string terlebih dahulu biar tidak tergeser. Oke, kita copy, kemudian kita taruh. Selanjutnya, setelah laba neto, kita bisa masukkan dividen atau prive jika ada. Nah, di sini kebetulan ada prive, guys. Oke, kita masukkan prive. Berarti kita masukkan prive menggunakan rumus yang sama. Kita tinggal copy aja dari atasnya. Oke, ini nggak ketemu karena prive-nya itu yang di depannya ini berbeda gitu. Nah, kita gini. Bentar. Kita masukkan. Oke. Sebenarnya tidak. Oh, ini nggak ketemu karena tabelnya beda. Ini kita tinggal geser ke sebelah sini. Buat range-nya. Oke. Ketemu di angka 3.500.000. Nah, karena ini di angka 3.500.000 buat price ini sendiri, maka kita tulis saldo laba 30 Maret 2020 itu sama dengan minus sekian itu dikurangi lagi sama sekian. Jadi laba netonya tadi udah minus atau bisa sebenarnya kita bilang itu bukan laba ya. Sebenarnya kita bisa bilang itu rugi. Itu dikurangi dengan price karena price ini kita kan mengambil dari uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi ditemukan bahwa saldo laba 30 Maret itu di angka minus 6.999 atau bisa dikatakan bahwa perusahaan PT Tobing Jaya ini mengalami kerugian seperti itu. Kita mengalami kerugian karena pendapatannya tidak sebanding dengan yang pengeluaran kita dalam perusahaan ini. Begitu, setelah kita membuat laporan keuangan, maka kita bisa masuk ke laporan posisi keuangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam membuat laporan posisi keuangan. Nah, di sini aku akan bikin di sebelahnya aja. Atau kita bikin di halaman baru aja biar lebih enak dilihat gitu ya. Oke, kita bikin di halaman sheet baru. Kita ambil lagi buat neraca saldonya setelah penyesuaian karena ini menjadi acuan kita dalam membuat laporan. Kemudian rename laporan posisi keuangan. Oke. Buat laporan posisi keuangan ini sebenarnya gampang dan sama halnya seperti sebelumnya. Kita bikin dulu judulnya posisi keuangan. Namun di sini bukan periode yang berakhir, berarti periode per 30 Maret 2020. Oke, kalau dalam laporan posisi keuangan ini berisikan aset, ekuitas, dan juga liabilitas. Jadi lengkap ini berisikan semuanya. Jadi yang memasuki yang pertama dulu, kita akan menghitung aset yang dimilikinya. Oke, buat bagian aset di sini kita ambil mana aja yang termasuk dalam aset. Oke. Akun-akun aset kita masukkan. Oke. Di sebelah sini. Kemudian kalau misalnya di sini kan ada yang mengalami penyusutan. Itu kita hitung buat penyusutannya. Buat lebih mempermudah, di sini aku ambil buat asuransinya terlebih dahulu. Kemudian akumulasi beban penyusutan bangunan. Kemudian ada peralatan dan akumulasi
beban peralatan. Oke. Nah, ini buat akunnya. Bisa kita lihat ini adalah akun-akun dari aset. Kalian pastikan kembali tidak ada yang tertinggal. Oke. Kemudian sebenarnya caranya sama seperti yang tadi, yaitu kita bisa menggunakan rumus sum if. Rumus sum if ini kita gunakan yaitu sum if range-nya, di sini kita ambil range-nya adalah akun-akunnya, kemudian koma kriteria yaitu yang ingin kita cari, koma sum range yaitu yang ingin kita keluarkan. Di sini kita ambil kolom debit terlebih dahulu, kemudian plus sum if, kita ulangi hal yang sama yaitu range-nya, koma yang ingin kita cari atau kriterianya, selanjutnya yaitu di kolom kredit. Dan kita jangan lupa buat kita string karena ini akan sangat berguna buat ke bawahnya. Oke. Sini kita string terlebih dahulu. Sorry ini kelewat yang bagian kriteria ini nggak perlu kita string karena dia harus mengikuti yang sebelahnya. Seperti itu. Oke. Kita string. Oke, setelah sudah kita tarik aja. Kita beri ini dulu biar memudahkan untuk membaca. Oke, kita tarik ke bawah. Ditemukan seperti ini. Tapi untuk mempermudah, karena akun ini harus kita kurangi karena adanya akumulasi penyusutan, sehingga kita pindahkan ini ke sebelah sini deh, biar lebih mudah untuk dilihat ya guys. Sebentar. Oke, ini kita lihat dulu udah benar rumusnya. Ini juga kita cek, oke udah benar. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Kemudian di sini kita hitung dulu. Berarti bangunannya yaitu seharga 25 juta ini dikurangi akumulasi beban penyusutannya. Nah, ditemukan hasilnya sekian, begitu pula kita lakukan hal yang sama terhadap peralatannya. Yaitu harganya 1.370.000 kita kurangi dengan akumulasi beban penyusutannya sebesar 171. Ini. Sehingga ditemukan sebesar 1.198 itu nilai setelah penyusutan. Kemudian kalau udah seperti ini kita total untuk total aset. Kita bisa menggunakan rumus sum dan kita jumlahkan yang sebelah sini. Kita ketemu di angka 521.278. Nah, ini harus balance dengan ekuitas dan juga liabilitasnya. Oleh sebab itu, kita hitung terlebih dahulu. Setelah aset, kita masuk ke liabilitas. Nah, untuk liabilitas nih kita lihat nih, mana yang termasuk dalam liabilitas. Itu pertama ada utang usaha, kita masukkan utang usaha. Kemudian ada utang gaji, kita taruh utang gaji. Pendapatan diterima di muka ini juga termasuk di liabilitas, karena ini merupakan tanggung jawab kita terhadap orang atau terhadap pihak lain. Oke, sebenarnya udah nggak ada lagi. Berarti ada 3 akun yaitu utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Di sini aku copy aja rumusnya dari yang atas. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Kita pastikan sudah benar. Kemudian kita bisa menghitung buat total liabilitasnya. Berarti kita menggunakan rumus sum. Sini yang kita jumlahkan di angka 3.277.500. Kemudian setelah liabilitas udah, kita masuk ke bagian ekuitas. Nah, di sini kita masukkan ekuitas. Di bagian ekuitas ini kita cari yang termasuk ekuitas itu yang mana?
Di sini ada modal dan juga ada modal sih lebih tepatnya. Kita masukkan modal dan juga laba ditahan. Laba ditahan itu yang akun sebelumnya atau hasil nominal setelah kita hitung di laporan laba ditahan. Jadi kita langsung aja ketik laba ditahan. Kemudian ini kita masukkan rumusnya untuk bagian modal. Dan buat laba ditahan itu kita bisa ambil di laporan keuangan di bagian laporan laba ditahan, yaitu saldo laba 30 Maret di angka 6 juta. Langsung masukin aja nominalnya 6,999,250. Oke. Ini merupakan hasilnya. Terus kita hitung buat total ekuitas. Berarti totalnya itu sama, kita pakai rumus sama aja. Kemudian kita jumlahkan. Ketemu di angka 518. Nah, buat tahu kita tuh harus jumlahin ekuitas dan juga liabilitasnya. Jadi di sini ada total liabilitas dan ekuitas. Oke, kita sama dengan total liabilitasnya sekian, kemudian kita jumlahkan dengan total ekuitas. Ketemu di angka 521,278. Dimana ini menunjukkan bahwa balance ya guys dengan total asetnya. Tara. Jadi laporan posisi keuangan ini kan menunjukkan bagaimana posisi keuangan perusahaan tersebut nih seperti yang ada di PPT, yaitu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Jika ini sudah balance berarti sudah benar. Kemudian jika laporan posisi keuangan ini sudah selesai, oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat laporan keuangan dan juga laporan posisi keuangan, kita akan masuk ke pembuatan laporan arus kas. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan arus kas ini sangat dibutuhkan supaya kita bisa mengetahui cash flow dari perusahaan ini. Di sini aku akan membuat halaman baru, kemudian aku merename-nya supaya ini mempermudah kita dalam mencarinya nanti. Laporan arus kas. Nah, berbeda dengan laporan keuangan dan laporan posisi keuangan, dalam pembuatan laporan arus kas, di sini aku akan menggunakan dari buku besar. Kenapa? Karena laporan arus kas ini terkhusus pada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas maupun bank, karena bank ini termasuk dalam kas. Sini aku ambil buku besar yang bagian kas dan juga bank. Kemudian aku pindahkan ke new page. Di sini desainnya aku ubah ke bentuk tabular karena ini akan mempermudah dan lebih enak dilihat juga. Oke, kita ubah ke tabular. Kemudian kita tarik garisnya. Oke, kita rapikan supaya ini semua bisa terbaca dengan baik. Oke, di sini dari buku besar ini sebenarnya kita cuman perlu lihat di bagian saldo debit dan kredit. Sehingga dua ini kita hide. Oke, selanjutnya kalau udah ada buku besar yang gini, kita lanjut buat bikin laporan kas atau laporan arus kasnya terlebih dahulu. Kita buat judulnya terlebih dahulu PT Tobing Jaya laporan arus kas. Kemudian untuk periode yang berakhir per 30 Maret 2020. Oke. Di sini aku merge ke samping dan ini juga aku merge sama halnya dengan ini akan aku merge. Oke, seperti ini. Nah, dalam pembuatan laporan arus kas ini itu dibagi atau di breakdown lagi menjadi 3, yaitu ada arus kas untuk atau arus kas dari aktivitas operasional, kemudian arus kas dari aktivitas investasi dan juga arus kas dari kegiatan pendanaan.
Nah, di sini kita tulis dulu. Kita breakdown-nya kita tulis dulu arus kas dari nama aktivitas operasional. Nah, yang termasuk dalam aktivitas operasional ini sendiri yaitu ada penerimaan kas dari pendapatan. Kemudian ada pengeluaran kas untuk beban dan ada pengeluaran kas untuk perlengkapan. Ini buat yang bagian aktivitas operasional. Kemudian berikutnya itu ada buat yang kegiatan atau aktivitas investasi. Ya, kita tulis di sini arus kas dari aktivitas investasi. Nah, dari aktivitas investasi ini sebenarnya beragam, namun salah satu contohnya yaitu dalam pembelian peralatan. Nah, peralatan ini sendiri karena merupakan bukan barang yang sekali pakai atau barang yang gampang habis, itu bisa terhitung dalam investasi. Kemudian di sini selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang termasuk dalam kegiatan pendanaan ini sendiri yaitu adanya penyetoran modal, dan juga pengambilan prive. Pengambilan prive ini dapat masuk dalam kegiatan pendanaan karena kita mengambil dana dari sebuah perusahaan untuk kepentingan kita pribadi. Dan penyetoran modal ini juga termasuk dalam kegiatan pendanaan karena sesuai dengan namanya pendanaan, modal ini disetorkan di awal untuk mendanai suatu perusahaan ini. Nah, setelah ini sudah jadi breakdown-nya, saatnya kita untuk mengelompokkannya lebih lagi. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menggunakan bantuan pengkodean untuk lebih mempermudah dalam menghitungnya juga. Di sini untuk penerimaan kas dari pendapatan akan saya kode dengan PP. Kemudian untuk beban akan saya kode dengan PB. Untuk perlengkapan akan saya kode dengan PL. Oh, sebentar. Oke. Sini PP, kemudian pendapatan PB, dan perlengkapan PL. Kemudian untuk peralatan akan saya kode dengan PI. Untuk penyetoran modal yaitu PM. Dan pengambilan prive PR. Pengkodean ini berguna untuk mempermudah kita nantinya dalam menerapkan rumusnya juga. Oke, di sini setelah ada pengodean ini kita lihat dari transaksi yang terjadi. Yang pertama, Shiva menyetorkan modal. Nah, dari kata menyetorkan modal ini udah bisa kita ambil kesimpulan kalau dia termasuk dalam PM. Jadi kita beri pengkodean PM. Kemudian pembayaran sewa gedung. Berarti sewa gedung ini termasuk dalam beban. Sehingga kita tulis PB. Kemudian pembelian peralatan printer dan alat scan. Nah, printer dan alat scan ini merupakan sebuah peralatan sehingga kita masukkan dalam PI. Kemudian pembayaran asuransi mobil. Asuransi mobil ini termasuk dalam beban sebuah perusahaan atau beban asuransi sehingga kita kode dengan pengkodean PB. Kemudian pengambilan dana perusahaan untuk biaya operasi anak pertama itu adalah PRIVE karena kita mengambil dana sebuah perusahaan untuk kepentingan kita pribadi. Kemudian pembayaran tagihan listrik ini termasuk dalam beban listrik atau beban utilitas yaitu PB. Kemudian pembayaran gaji karyawan ini juga termasuk dalam PB yaitu gaji karyawan atau beban gaji. Kemudian selanjutnya di yang bagian bank, menerima bank atas pelunasan piutang sebesar 5 juta. Pelunasan piutang itu berarti pendapatan. Kita telah
lakukan namun kita belum dibayar dan ini dilakukan pelunasan sehingga itu termasuk dalam pendapatan. Kemudian pelunasan atas pembelian perlengkapan berarti PL dan menerima pembayaran untuk jasa auditing berarti PP karena itu termasuk dalam pendapatan kita. Oke, setelah ini semua sudah diberikan pengkodean, selanjutnya adalah dengan kita menghitung atau memasukkan angka-angkanya ini ke dalam sebelah sini. Itu kita bisa menggabungkannya dengan menggunakan bantuan dari rumus sum if. Nah, untuk lebih mempermudah di sini buat totalnya akan nggak apa-apa. Oke, di sini aku masukkan menggunakan rumus sum if. Sama seperti yang awal, yaitu range-nya. Range-nya di sini yaitu pengkodean ini sendiri. Kemudian kriterianya adalah kode yang ingin dicari. Sum range-nya yaitu dimulai dari sisi debit. Kemudian kita tutup plus sum if. Kita ulangi hal yang sama. Range-nya yaitu pengkodeannya atau yang ingin dari mana kita ingin mencari. Kemudian kriterianya ya oke. Oke. Kemudian kriterianya yaitu apa yang ingin kita cari. Selanjutnya sum range yaitu mana yang ingin kita tonjolkan. Yaitu yang di bagian kredit karena yang tadi debit sudah. Kita enter. Nah, ini kita ketemu buat pendapatannya. Buat lebih mempermudah kita beri seperti ini. Jadi kita ketemu nih pendapatannya ada di angka 10 juta. Kita cek ya benar nggak. Di sini kita cari yang PP. Oke, ini PP sama ini di debit 5.500.000 dan ini juga 4.500.000. Jika ditambahkan hasilnya benar 10 juta. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini hingga ke bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di string terlebih dahulu supaya source-nya atau sumbernya ini tidak bergeser. Oke, kita string yang bagian range dan sum range saja karena kriteria itu yang akan terus berubah mengikuti apa yang ingin kita cari. Oke. Kemudian ini kita tinggal tarik. Ini sangat mempermudah kita dalam menghitung ya, guys. Oke, di sini kita tambahkan copy paste. Paste. Oke. Kita tarik seperti ini. Oke, di sini kita cek ya. Kita beri totalannya dulu, yaitu kas neto dari operasional. Nah, setelah kita sudah dapatkan, kita isi, selanjutnya kita tinggal menghitung, berarti kas neto dari operasional. Di sini pendapatan dikurangi dengan bebannya, kemudian dikurangi juga dengan perlengkapan, karena ini mengurangi kas. Oke, diketemukan angkanya bahwa minus sebesar 4 juta. Kemudian pembelian peralatan ini tetap nominalnya karena hanya satu. Kemudian buat kas neto dari kegiatan pendanaan. Ini berarti penyetoran modalnya dikurangi dengan pengambilan prive karena pengambilan prive ini mengurangi modal atau mengurangi kas dari suatu perusahaan. Nah, setelah kita menemukan kas neto dari masing-masing yaitu dari operasional, dari investasi, dan juga dari kegiatan pendanaan, di sini kita hitung kas akhir periodenya, yaitu kas neto dari operasional ini kita kurangi dengan kas neto dari investasi karena di sini investasinya adalah pembelian peralatan, yang dimana pembelian peralatan ini mengurangi kas. Kemudian ditambah kas neto dari kegiatan pendanaan. Jadi di sini ketemu di angka 490.767.000 rupiah. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah benar atau enggak, kita bisa cek dengan yang sebelah sini, dengan buku besarnya.
yaitu dengan kita tambahkan total dari kas dan juga total dari bank. Nah, ketemu di angka 490.767, di mana ini berarti balance, berarti laporan arus kas kita sudah benar. Oke, setelah tadi laporan arus kas sudah jadi, ada yang ketinggalan. Kalau biar lebih terlihat lebih rapi, bagian pengkodeannya ini bisa kita hide aja. Jadi dia tidak terlihat, jadi terlihat lebih rapi. Begitu. Oke, selanjutnya setelah laporan arus kas sudah, kita akan masuk ke dalam jurnal penutup. Nah, di sini buat jurnal penutup itu di mana merupakan sebuah laporan yang kita menutup atau menutup beberapa akun yang emang harus ditutup di akhir periode. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, yaitu laporan keuangan yang disusun pada periode akhir pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara. Jadi ada beberapa akun yang emang harus dienolkan di akhir periode, yaitu ada pendapatan, kemudian ada juga beban, laba ditahan, dan juga prive atau dividen kalau ada. Nah, di sini kita langsung aja mulai. Yang pertama kita mulai di bagian pendapatan terlebih dahulu sepertinya ya, biar lebih enak. Oke, di sini kita mulai buat tanggalnya itu di akhir bulan. Jadi di sini aku tulis 30 Maret. Yang pertama, kalau pendapatan itu awalnya dia berada di sebelah kredit. Maka untuk menolkan atau untuk menutup pendapatannya kita letakkan di sebelah debit. Oke, kita letakkan pendapatan usaha. Sedangkan di sebelah kredit yaitu ada ikhtisar laba rugi. Kita letakkan ikhtisar laba rugi. Nah, untuk pendapatan usaha ini sendiri kita bisa lihat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita lihat pendapatan usaha yaitu di 11.750. Oke, kita masukkan di sini menutup keterangannya menutup pendapatan. Nah, jadi supaya nanti di hasil akhirnya itu pendapatannya jadi nol, yaitu kita ulangi lagi, yang pertama pendapatan itu awalnya berada di kredit, sehingga untuk menutupnya kita pindahkan pendapatan usaha di sebelah kredit. Oke. Oke, berikutnya kalau sudah menutup pendapatan, kebetulan pendapatannya cuma satu, yaitu pendapatan usaha. Selanjutnya kita akan menutup buat beban. Nah, karena beban itu awalnya berada di debit, maka untuk menutupnya kita pindahkan beban ke kredit. Nah, buat sebagai kebalikannya, di sebelah debit kita letakkan ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian di yang sebelah beban, ini kita masukkan akun-akun beban. Ini kita bisa lihat dari neraca saldo untuk mempermudah, yaitu ada beban gaji, sewa, utilitas. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Beban gaji, beban sewa, kemudian beban utilitas. Sorry, utilitas, kita cek lagi di neraca saldonya. Kemudian ada penyusutan bangunan, peralatan, perlengkapan. Oke, penyusutan bangunan, peralatan, dan beban perlengkapan. Oke, ini seharusnya masih ada lagi. Kita cek. Beban tinggal beban asuransi. Ini kita pastikan tidak ada yang tertinggal. Oke, beban asuransi. Kita masukkan beban asuransi. Nah, begitu pula nominalnya. Kita juga lihat dari neraca saldo. Oke, kita copy. Beban ini sampai beban penyusutan bangunan. Oke, oke benar. Beban penyusutan peralatannya. Kemudian
beban perlengkapan dan beban asuransi. Oke, di sini kita udah temukan. Berikutnya, di bagian, oh sorry ini kebalik guys. Kita pindahkan ke sebelah kredit. Oke, salah. Kita pindahkan ke sebelahnya. Oke, di sini buat bagian debit, di ikhtisar laba rugi itu merupakan total keseluruhannya. Jadi kita bisa pakai rumus sum. Kita total ketemu di angka 15 juta. Oke. Kemudian ini tanggalnya yaitu sama sampai bawah. Oke. Setelah menutup, jadi ini kita menutup beban. Nah, kita beri keterangan terlebih dahulu. Menutup beban. Oke. Keterangannya sama sampai bawah. Oke, di sini kita rumusnya. Oke, selanjutnya, kalau kita udah nutup pendapatan, kita juga udah nutup bebannya. Oke, selanjutnya akun yang harus ditutup yaitu Prive. Sini kita bisa lihat di neraca saldo, Prive ini adalah akun yang harus kita tutup. Yang menjadi pembeda, menutup akun Prive itu tidak menggunakan ikhtisar laba rugi, melainkan menggunakan akun laba ditahan. Nah, saldo awal Prive ini berada di debit. Oleh sebab itu, kita pindah di kredit. Dan di debit, kita isi dengan laba ditahan. Kemudian di sebelah kredit, kita masukkan Prive. Kenapa laba ditahan? Karena Prive ini merupakan akun atau transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Jadi dia termasuk, jadi kita menggunakan akun laba ditahan. Kemudian kita lihat di neraca saldo, nominalnya yaitu 3.500.000. Kita pindahkan. Oke, kita kasih keterangan menutup Prive. Sama. Dan ini kita tarik ke bawah. Begitu pula nomornya. Kita akan tarik ke bawah. Oke. Jadi transaksi yang perlu ditutup sudah ditutup. Nah, selanjutnya jika sudah selesai ini jurnal penutupannya. Nah, kita coba cek ya apakah udah balance atau belum. Dengan cara menggunakan sum, kita cek sum. Oke. Nah, ini ternyata udah balance, berarti sudah betul. Selanjutnya, kita bikin di neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebenarnya caranya cukup mudah kalau bikin neraca saldo, apalagi tadi kalian sudah bikin neraca saldo. Yaitu kita tinggal kembali ke neraca saldo, kemudian kita lihat buat pivot table-nya, change data resource-nya apakah sudah semua? Nah, seperti ini. Ternyata belum mencakup semuanya. Kita tarik hingga mencakup secara keseluruhan atau lebih aman kita blok ulang dari atas. Seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, ini kita hapus lebih dahulu. Caranya adalah kita refresh. Kita refresh. Kemudian kita pencet yang ini. Kemudian select all-nya kita tekan. Nah, kita oke. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penutup. Cara ngeceknya gimana? Kita bisa lihat di bagian Prive. Prive-nya udah 0. Kemudian pendapatan usahanya juga sudah 0. Bebannya juga sudah 0 semua. Gitu. Nah, di sini kita cek coba. Udah balance atau belum? Cek dengan menggunakan bantuan rumus sum. Oke. Tarik. Nah, ternyata sudah balance buat neraca saldo penutupnya. Jadi,
Ini kita bisa tambah keterangan mungkin ya biar nggak bingung. Kita turunin, terus kita kasih keterangan. Neraca saldo setelah penutup. Seperti ini. Dan kita bisa merge. Oke, jadi berikut merupakan neraca saldo setelah penutup. Nah, buat di buku besar, oh ya ada tambahan buat di buku besar. Biar mungkin kalau kalian lihat kayak gini, aduh tampilannya kurang menarik gitu ya. Itu bisa kalian ubah dengan cara kalian menuju ke desain, kemudian yang tabular form. Jadi dia jadinya kayak gini, jadi lebih bagus juga dan lebih enak buat dilihat kalau menurut aku. Ini biar lebih mudah, mempermudah juga, itu lebih baik kita clear kontennya terlebih dahulu. Kita clear, udah caranya gampang. Kita tinggal copy-copy aja, kemudian nanti kita ubah. Nih, misalnya piutang. Oke, piutang udah perlengkapan. Perlengkapan udah bangunan. Udah guys, kita tinggal ubah-ubah terus-menerus. Asuransi dibayar di muka. Oke, kita bikin. Sebenarnya lebih disarankan ke samping ya guys. Tapi ini biar lebih mudah aja. Peralatan. Kemudian setelah peralatan ada utang usaha. Oke, kita akan bikin ke samping. Oke, sini. Setelah utang usaha ada pendapatan diterima di muka. Kemudian ada modal. Kemudian juga ada. Kemudian setelah modal, kita masukkan price-nya. Setelah itu pendapatan usaha. Oke, setelah pendapatan usaha, beban gaji. Ini kita biar rapi ya guys. Oke, setelah pendapatan gaji, beban sewa, beban utilitas. Oke, kemudian beban utilitas, beban penyusutan. Nah ini bisa kita lihat ini udah jauh lebih rapi dan enak dilihat dibandingkan yang tadi. Oke, kita tambahin lagi yang belum. Tadi habis benih akumulasi. Kemudian di sini kita masukkan. Oke, sebelah sini. Setelah akumulasi ini kita beban penyusutan. Kemudian kita lagi ke akumulasi lagi. Ini menyenangkan. Karena kita tinggal, sebenarnya kita tinggal kopas-kopas doang. Dan menurutku ini sangat-sangat membantu kita sih. Karena ini mempercepat juga dalam pembuatan, namun kita tidak boleh bergantung juga. Oke, dan asuransi dan yang terakhir adalah utang gaji. Nah, jadi buku besar kita kan terlihat lebih rapi gitu ya guys. Oke, ini. Ini hasilnya. Karena ini lebih enak dilihat. Ini ada bank, ada kas, piutang, seperti itu. Jadi, sekian penjelasan dari saya mengenai dari awal tadi penjelasan teorinya, kemudian penerapannya dari jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dilanjut dengan laporan-laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, kemudian masuk ke laporan posisi keuangan, kemudian terdapat juga laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu adanya jurnal penutup dan juga neraca setelah penutup. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan dari saya yang kurang berkenan bagi kalian. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.